Shalom anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya hari ini? Ibu berharap kalian tetap semangat selalu di dalam Tuhan. Kita akan memulai kebaktian online kita. Ada beberapa hal yang perlu kamu perhatikan hari ini. Yang pertama, siapkan hati dan Alkitabmu. Gunakan pakaian sopan dan rapi. Mari kita memuji Tuhan dengan semangat dan mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Selamat beribadah. Anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan begitu baik dan sangat baik bagi kita semua. Karena setiap saat, setiap waktu, Tuhan pasti akan menuntun hidup kita. Mari kita akan mengucap syukur kepada Tuhan, kita memuji nama Tuhan, tiap langkahku diatur oleh setiap langkah Tuhan yang pimpin di dalam kehidupan kita. Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita akan memuji nama Tuhan untuk mempersiapkan hati kita di dalam firman-Nya. Kita akan nyanyikan pujian. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, semuanya untuk kebaikan. Percaya semua untuk
Tuhan Yesus, Tuhan yang mengasihi kami, saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami rindu Tuhan boleh menolong dan memimpin kami, untuk kami mengerti akan kebenaran firman-Mu dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan, berkatilah kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini firman Tuhan kita diambil dari kitab 1 Raja-Raja, pasal yang ketiga, ayat 16 sampai dengan 28, cerita tentang Raja Salomo. Raja Salomo adalah seorang raja yang memiliki hikmat. Dia diberikan hikmat oleh Allah. Hikmatnya ini terbukti di dalam masa pemerintahannya. Pada waktu itu, datanglah dua ibu yang menangis di hadapan Raja Salomo. Kenapa ibu ini menangis? Dia sangat sedih karena salah satu di antara anak dari ibu itu sudah meninggal. Dan dua ibu ini memperebutkan satu bayi yang masih hidup di antara mereka. Seorang ibu yang satu berkata, "Itu bayiku." Ibu yang satu berkata, "Tidak, ini bayiku." Ibu A dan ibu B baru saja sama-sama melahirkan bayi. Dan salah satu di antara bayi mereka meninggal. Ibu A berkata kepada Raja Salomo bahwa bayi dari ibu B yang telah mati karena ibu B telah menidurinya. Dia berkata kepada Raja Salomo dengan hati yang sangat sedih. Tetapi ibu A, ibu B berkata kepada ibu A, "Tidak, itu bayiku." Ibu A menceritakan kepada Raja Salomo. Ibu B menukar bayinya ketika tidur. Ketika bangun dan melihat itu bukan bayi dari ibu A. Ibu bayi B berkata, "Tidak, itulah anakku yang hidup dan anakmu lah yang mati." Dia bersikeras bahwa anaknya lah yang hidup. Saat itu Raja Salomo sangat pusing mendengarkan pengakuan kedua ibu itu, karena mereka berdua sama-sama mengaku bahwa anaknya lah yang masih hidup. Ibu A dan ibu B tetap bertengkar di hadapan Raja Salomo. Lalu Raja Salomo berpikir bagaimana caranya supaya ibu A dan ibu B ini tidak bertengkar. Lalu Tuhan memberikan hikmat kepada Raja Salomo. Raja Salomo berkata, "Ambilkan aku pedang, bagilah tubuh bayi yang hidup itu menjadi dua, supaya masing-masing mendapat bagiannya." Lalu Raja Salomo berkata demikian kepada kedua ibu itu. Lalu ibu A berkata, "Tuan, jangan engkau bunuh anak itu." Raja Salomo berkata, setelah dipotong, setengah kepada ibu A dan setengah lagi kepada ibu B. Sekali lagi ibu A berkata kepada Raja Salomo, "Ya Tuanku, biarkanlah bayi itu, berikanlah bayi itu kepadanya. Janganlah engkau membunuh dia," kata ibu A. Lalu ibu B berkata kepada Raja Salomo pada waktu itu, "Lebih baik biar bayi ini mati saja, supaya jangan untukku dan juga jangan untukmu." Mendengar pernyataan kedua ibu itu, Raja Salomo akhirnya mendapatkan hikmat. Raja Salomo mengerti
bahwa ibu Allah adalah ibu yang asli karena memiliki belas kasihan kepada bayinya. Lalu Raja Salomo berkata, berikan bayinya kepada ibu A. Dan ibu A sangat bersuka cita. Anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, Raja Salomo memiliki hikmat dari Tuhan. Ketika Tuhan berkata kepada Raja Salomo, apa yang harus kuberikan kepadamu? Raja Salomo meminta hikmat dan Allah memberikan hikmat kepada Raja Salomo. Kitab Amsal 1 ayat 7 berkata bagi kita, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Sekali lagi, Amsal 1 ayat 7 berkata, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang yang bodoh menghina hikmat dan didikan. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita juga bisa meminta hikmat yang daripada Tuhan. Tuhan akan memberikan hikmat bagi kita ketika kita takut akan Tuhan. Takutlah akan Tuhan, maka hikmat itu akan diberikan bagi kita. Dan kita akan menjadi anak-anak yang senantiasa diberkati oleh Allah. Amin. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kebenaran firman Tuhan yang Tuhan berikan bagi kami. Melalui cerita kisah Salomo yang Tuhan berikan hikmat untuk memimpin umat-Mu. Kami rindu Tuhan juga boleh memberikan hikmat atas kami. Untuk kami dapat melakukan setiap aktivitas kami sehari-hari, kehidupan kami yang kami serahkan di hadapan Tuhan. Kami berdoa untuk setiap anak-anak-Mu, berkatilah mereka. Tambahkanlah hikmat pengertian atas mereka. Dan ketakutan mereka akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus atas firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Oke anak-anak, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.